wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya, sehingga kita tetap digolongkan orang-orang yang taat, menjalankan perintah-perintahnya, dan diberi kekuatan untuk menjauhkan larangan-larangan Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kelahirannya diperingati seluruh kaum muslimin di muka bumi ini. Ya, hari ini adalah hari terakhir bulan Maulid. Nanti sore masuk bulan Rabiul Akhir, ya, waktu berjalan terus. Oleh karena itu kita nggak boleh mandek, kita selalu berusaha taqarrub, ya, mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih di zaman, kata orang Jawa, zaman edan katanya, ya. Di mana kemungkaran itu makin banyak dari semua kalangan. Ya, oleh karena itu kita selalu mohon pada Allah agar selalu dibimbing, diberi petunjuk ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak termasuk orang-orang yang akan disebutkan dalam ayat-ayat berikut. Ya, surat Ghafir ayat 56 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighihi fasta'iz billahi innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Ya, sesungguhnya orang-orang yang suka mendebat ayat-ayat Allah, ya, mendebat tanpa alasan, ya, bighairi sultanin atahum, ya, debatnya ngawur kira-kira gitu, ya, bahasa kita itu nggak ngerti iko tapi pokoknya nggak seneng, ya. Kenapa? Infi sudurihim ila kibrun, ya. Tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keangkuhan, kesombongan. Nah, ini dari zaman ke zaman ada, dari satu tempat ke tempat lain selalu ada. Mahum bibalighi, ya. Mereka sekali-sekali tidak akan dapat mencapai, ya, tujuan mereka mendebat-debat ayat-ayat Allah. Kalau sudah begitu, fasta'iz billah, ya. Allah merintahkan khususnya pada Nabi Muhammad dan pada umatnya, mintalah perlindungan kepada Allah. Ya. Karena apa? Innahu was-sami'ul basir, karena sesungguhnya Allah, hanya Allah lah yang maha mendengar lagi maha melihat, ya, mendengar dengan sebenar-benarnya dan melihat dengan sebenar-benarnya. Ya, kita ini ya melihat, ya mendengar, tapi kadang-kadang apa yang kita lihat tidak sebenar-benarnya, apa yang kita dengar tidak sebenar-benarnya.
Karena apa? Orang tuh bisa mengatakan iya tapi hatinya tidak, kita nggak tahu ya. Tapi kalau Allah, orang itu mengatakan iya hatinya tidak, Allah tahu bahwa orang ini orang munafik, kan begitu ya. Itu bedanya mendengarnya makhluk dengan mendengarnya Allah, melihatnya makhluk dengan melihatnya Allah. Ya, tidak ada yang mendebat tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir ya, di dalam ayat 4 surat ini juga ya. Nah, ini ya sudah jelas begitulah. Orang-orang yang suka mendebat ayat Allah digolongkan orang-orang yang kafir. Na'udzubillah ya. Kita ini sudah diberi hidayah iman dengan berbagai macam kemurahan ya. Jadi ayat di atas itu seolah-olah menyatakan begini. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa ya, selalu terus-menerus dari waktu ke waktu mendebat kebenaran ayat-ayat Allah yang demikian jelas, ya, ayat itu baik ayat-ayat yang ayat kauniyah ya, yang menjelaskan tulijul laila fin nahar, misalnya masukkan malam ke siang, siang ke malam ya. Sekarang ini kan malamnya rodok dowo gitu ya. Kalau kemarin sebelum jam 4 sudah subuh, sekarang jam 4:04 baru subuh ya. Itu Allah ngatur ya, muternya bumi, srengengenya yang gingsir ngalor ya, malamnya agak panjang. Sebentar lagi ini dingin gitu ya. Kalau sudah bulan-bulan 6 gitu bediding, nah, itu Allah yang ngatur ya. Mereka berdebat tanpa alasan dan bukti ya. Ya, hanya pokoknya debat, pokoknya nggak setuju ya. Karena tidak ada dalam dada mereka itu yang adanya sombong, angkuh, nggak percaya gitu ya. Dikandang nek kiamat ya gak percaya, mosok belum wis korat-karit besok dikumpulno gitu ya, orang-orang yang gak percaya pada Allah itu. Ya, kalau kita yakin karena Allah itu maha kuasa, apapun keadaannya ya, orang yang mungkin terbakar seperti di pabrik sandal itu nanti hari kiamat juga dikumpulkan ya. Ya sudah terbakar, wis campur karo leleane plastik, leleane itu nanti di hari kiamat juga akan dikumpulkan ya. Mudah-mudahan kalau dia bekerja mencari rezeki yang halal itu juga, walaupun nampaknya secara lahir kok obong koyok ngono ya, itu di sisi Allah belum tentu. Kalau dia itu bekerja dengan baik, mencari rezeki yang halal untuk menghidupi keluarganya ya, karena tolabul halal ibadah. Orang mencari rezeki yang halal itu adalah ibadah ya. Kita doakanlah ya, di antara mereka yang mengalami ya berbagai macam musibah ya, dan kebakaran, ada yang karena gempa, ada karena banjir bandang. Memang boleh jadi ya, mereka orang-orang yang angkuh itu ya, yang sombong itu ya, itu melakukan sesuatu perbuatan yang menyakitkan, tidak menyenangkan Nabi ya waktu itu. Ya macam-macam kan ya, ada tai dilempar, ada yang meludahi, macam-macam ya. Kalau sudah begitu perintah Allah, maka untuk menangkal tindakan itu mintalah perlindungan pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena apa? Ya, ini sebagai nabi-nabi yang dulu yaitu sama ya. Nabi Musa alaihissalam diperlakukan semacam itu juga oleh Fir'aun. Ya, ini Nabi Muhammad suruh menirukan itu.
Sesungguhnya hanya Dia, hanya Allah yang Maha mendengar segala sesuatu yang dapat didengar. Termasuk kalau kamu mohon pada Allah, permohonanmu itu juga, doamu itu juga didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga melihat Nabi Muhammad diapakan, diperlakukan bagaimana oleh musuh-musuhnya itu, Allah mengetahui. Ya, baik yang lahir, ya, melempar, meludahi maupun batinnya orang-orang yang memperlakukan itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita juga begitu kan ya. Memang dalam kehidupan sehari-hari Allah itu ya sudah, yang lahir-lahir saja kalau atau mengucapkan salam pada kamu, ya balaslah salam itu gitu. Tapi apa yang ada di batinnya itu Allah yang Maha tahu. Kalau kita salaman, ucapkan salam, kalau dengan niat yang baik, insya Allah dosa di antara orang yang salam itu kan dihapus oleh Allah. Ya, dosa antara kedua orang tersebut. Mungkin pada suatu saat nyelatung rasani dengan ikhlas salaman itu, dosa antara dua orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini barangkali penjelasan relatif singkat dari ayat 56 ya. Perintah beristi'adzah atau berta'awud ya sama itu, artinya minta perlindungan pada Allah sebagaimana disunatkan kalau kita baca Al-Quran dimulai dengan ta'awud ya. Waktu saya ngajar itu kok ada mahasiswa suruh baca Quran nggak mulai, itu mesti harus saya perintahkan karena perintahnya begitu ya, fasta'ir billah ya. Mengesankan betapa buruk sifat orang-orang musyrik yang menggoda, menyakiti, mencemooh Nabi itu, sekaligus di samping jelek sifat tersebut juga berbahaya. Sehingga seyogianya ya kalau kita memenuhi perintah Allah dengan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, menghadapi hal-hal yang semacam itu. Karena ya sifat-sifat orang musyrik, orang-orang enggak percaya pada Islam selalu begitu ya. Kita lanjutkan ya. Allah menunjukkan di sini sesuatu yang besar keadaannya. Ayat 57, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Ya, penciptaan langit-langit dan bumi ini bisa diartikan penciptaan alam semesta ini ya. Langit-langit itu banyak ya. Bumi yang kita tinggali termasuk matahari, bulan, bintang-bintang itu masuk di sini. Akbaru min khalqin nas, lebih besar daripada penciptaan manusia. Manusia kan sebagian isi dari bumi. Isinya bumi macam-macam. Ada binatang, tumbuh-tumbuhan, ya, ada galian, tambang dan sebagainya. Ada udara yang tidak terbatas. Kita hirup tanpa bayar. Ya, kita bernafas berapa kali, berapa meter kubik kalau selama hidup kita, selama dilahirkan ke bumi sampai umur tertentu, berapa kubik gitu ya. Jutaan kubik barangkali ya. Padahal kalau orang sakit harus dibantu pernafasan dengan O2 itu satu tabung itu harganya ratusan ribu. Kita bernafas selama masih sehat tanpa bayar. Ya, tapi ini harus kita pertanggungjawabkan, siap nafas masuk dan keluar nih, apa yang kita lakukan selama hidup ini masih ada, lah itu dipertanggungjawabkan. Ya, mata kita untuk apa, tangan kita untuk apa, kaki kita dibawa kemana, itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, yang jelas kata Allah bahwa penciptaan alam semesta ini lebih besar dari penciptaan manusia.
Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi banyak ya, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Merasa dirinya itu ya sudah yang paling penting gitu ya. Ya, kadang-kadang alas dibabati. Ya. Laut dibomi mencari ikan, itu merasa dirinya itu lebih pada ya, makhluk-makhluk yang di lautan itu sebenarnya berguna. Kalau dibomi itu kan ikan itu mulai yang besar sampai yang kecil-kecil itu kan mati. Itu namanya merusak. Karena apa? Aktsarun nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak paham, tidak mengetahui ya. Karena debat dan penolakan orang yang durhaka itu bertitik berat ya. Ya. Masalah pokoknya itu karena kebangkitan manusia dari kematiannya nanti di hari kemudian. Maka ayat di atas ini menyinggung bukti kekeliruan mereka. Mereka itu enggak betul. Ya, berapa sih Allah menciptakan manusia itu? Bahkan kalau kita lihat penduduk bumi ini makin meningkat. Kalau penduduk bumi secara keseluruhan meningkat, ya satu wilayah Indonesia meningkat, Jawa Timur meningkat, Kota Malang mungkin kelurahan sampeyan RW jenengan itu sing lahir ku akeh. Ya, itu begitu mudahnya Allah menciptakan kun fayakun. Ya. Ya, yang menurut agama sah karena perkawinan banyak, yang tidak sah ya karena tidak kawin juga banyak. Ini gampang, Allah itu menciptakan manusia dibanding, tapi bagi Allah nggak ada yang sukar, itu nggak ada. Menciptakan alam semesta ini juga tidak sukar bagi Allah. Kun fayakun ya, ada bintang baru, ada planet baru, itu ahli-ahli astronomi bisa. Ya ada aja tercipta barang-barang baru. Ada sesuatu manfaat baru, ada obat baru, ada penyakit baru. Ya penyakit itu kadang-kadang merebak, ya, demam berdarah di mana-mana. Tapi saya kemarin membaca di koran, karena di Kalimantan Barat itu ada orang yang menemukan obat ya, tradisional yang cespleng 2 jam sudah sembuh. Orang yang kena penyakit itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ya mentengkelek ini buatan saya, sudah disediakan ramuan, asalnya diramu-ramu ditambah loh jadi obat. Ya seperti gedung yang kita tempati apa? Ya, kayunya sudah ada, semennya sudah ada misalnya. Ya, asalnya batu-batunya sudah ada, kan tinggal meramu saja. Tapi semua adalah dasarnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Ya, mematikan, menghidupkan, ya Allah itu al-mumitu yang mematikan, Allah itu juga al-muhyi yang menghidupkan, Allah itu ala kulli syai'in qadir. Nah, ini harus kita yakini. Ya, yang jelas bahwa kita sekarang ini sehat, bisa sakit kita terima, karena sehat dan sakit itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar kalau ada musibah. Ya, itu hadis menjelaskan kalau orang sakit itu dosanya itu dirontoki seperti rontoknya daun. Ya kalau kena angin itu rontok. Ya kalau sabar dosanya orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini tunjukkan pada orang-orang musyrik yang enggak percaya nek besok bakal ditangekno meneh. Lho iki lho nyatane Gusti Allah nyiptakno alam semesta iki gano angele mungguhe Gusti Allah. Nek sekedar muridno awakmu sing wis dadi awu ya, atau dimakan ikan karena tenggelam di laut, itu enggak sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang kelewatan. Ya, perbuatan kita hari-hari ini juga ada yang kelewatan yang dicatat oleh malaikat itu.
Nanti para malaikat itu kan kemarin sudah dijelaskan akan jadi saksi di hadapan pengadilan ilahi nanti. Kita lanjutkan ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yastawil a'ma wal basir walladzina amanu wa amilus solihati walal musii'u qalilan ma tatadzakkarun. Shadaqallahul azim. Ya, orang yang biasa debat Al-Quran, nggak percaya dino akhirat, itu diibaratkan sini orang yang buta hati, buta mata. Ya. Wal basir, orang yang melihat, itu orang-orang yang beriman, yang percaya pada tuntunan Al-Quran, percaya pada hari akhir, percaya pada hari kiamat, ya, dibandingkan orang yang awas. Ya kan nggak sama antara orang buta dan yang awas. Walladzina amanu wa amilus solihat, itu al-basir, orang yang beriman dan beramal soleh, ibaratnya orang yang awas. Ada persiapan, melaku gak nabrak sembarang. Karena orang yang awas kan begitu. Orang beriman juga begitu, sadar. Aku nglakoni dosa, apa nglagolek pahala, itu setiap langkahnya begitu, ucapannya juga begitu. Walal musi'u, ya, musi orang-orang jahat itu diibaratkan orang-orang kafir, orang musyrik, yang diibaratkan orang yang buta. Ya, apa ae diterjang. Wis dilarang karo Gusti Allah minum minuman keras diterjang. Al-maisir, judi dilakoni, macam-macam kemungkaran itu dilakoni, ya, gelut-gelutan, ya, suduk-sudukan, kepruk-keprukan, ya. Karena tidak mikir, ibarat orang buta kan begitu, si terajang aja, jalan yang selamat atau tidak selamat diterjang. Allah membuat perbandingan, ya, mudah-mudahan ya kita ini al-basir, orang yang awas, orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Ya, ayat ini mendahulukan penyebutan yang buta. La yastawil a'ma, atas yang melihat. Kenapa kok didulukan? Kok tidak al-basir dulu kemudian baru al-a'ma? Ya. Apa kata fasir ini? Ya, walaupun yang melihat tentunya lebih berkualitas daripada yang buta. Ya. Tapi orang yang soleh, yang buta pun ada hadis Nabi, ya. Orang yang sabar, dikasih matanya, penglihatannya, yang saya awas nggak melihat, itu nanti dibalasi surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu secara fisik matanya ini asalnya awas, dia ahli ibadah kok jadi buta, itu ditukar dengan surga atas kesabarannya. Ya, wong buta itu kan perbuatan maksiatnya jauh lebih sedikit daripada orang yang awas, ya. Tidak melihat kentol, tidak melihat macam-macam orang buta itu, ya. Ya, dulu pernah almarhum Gus Dur, ya, difitnah orang, ya, waktu awal-awal jadi presiden. Padahal Gus Dur itu buta. Ya, zaman dulu, ya, mudah-mudahan itu hanya fitnah, dan buktinya waktu Gus Dur wafat, ya, katanya hampir seluruh orang dari Sabang sampai Merauke itu mengibarkan bendera setengah tiang. Itu betapa besarnya sebenarnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ya, kenapa demikian, ya? Yang buta ayat ini didulukan daripada yang awas, yang melihat, yang basir. Ya, hal tersebut dibuat demikian, ya, karena apa? Perumpamaan ini lebih banyak ditujukan
sebagai kecaman pada orang musyrik yang diibaratkan orang buta. Ya, ayat-ayat itu kan berbicara orang musyrik termasuk yang mendebat Al-Quran. Jadi diturunkan, ditonjolkan gitu. Ya, al-a'ma di sini orang buta itu gambarnya orang-orang musyrik yang sudah diceritakan ayat ini dimunculkan. Yang mereka itu tidak sama dengan al-basir, orang yang awas, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, setelah kecaman itu barulah ayat di atas mendahulukan orang yang beriman atas yang durhaka. Walladzina amanu wa amilus sholihat walal musi. Orang berimannya didulukan dari al-musi. Ya. Tujuannya apa? Mengisyaratkan kemuliaan dan keutamaan iman. Ya, kalau orang itu sudah iman di dadanya, ini mau berbuat sesuatu yang kira-kira menjauhkan diri dari Allah, entah lisannya goroh, itu tertahan ya. Orang yang beriman itu, apa sih aku goroh kan gitu ya batinnya. Kan waktu ada orang masuk pertama-tama masuk Islam ya, menghadap Nabi, ya Rasul, saya ini sudah orang yang molimolah ya, mateni wong ya, judi ya, minuman keras. Apa Nabi setelah baca syahadat, la taktib ya, ojo goroh. Itu saja, ojo goroh. Jadi orang tuh berpikir, iya nek aku kok mulih ki dijak koncoku ngombe meneh, nek sesuk ditakoni Rasul ya apa aku jawab. Ya, dengan hanya latak ojo goroh, orang yang asalnya molimo ini jadi orang baik. Karena apa? Tidak goroh. Ya, nampaknya enteng ojo goroh, tapi pelaksanaannya ini betul membutuhkan suatu kekuatan ya, untuk tidak berbuat bohong. Selanjutnya untuk menekankan ketiadaan persamaan ya, di antara yang awas orang-orang mukmin dengan yang buta orang-orang musyrik, diulanglah kata tidak, walaupun sebenarnya tanpa kata tidak ayat ini dapat dipahami secara lurus, walal musi ya, dan tidak orang-orang yang jahat, orang-orang musyrik. Tapi walaupun demikian, qalilan ma tatadzakkarun, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran ya, orang-orang musyrik. Ya, agak cepat saya jelaskan. Ayat 59 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha walakinna aktsaron nasi la yu'minun. Ya, ayat 57 walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. 58 qalilan ma tatadzakkarun. Ya, hampir sama tuh maknanya. Ayat 59 walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Innas sa'ata la'atiyatun. Ya, sesungguhnya kiamat pasti datang. Dalam ungkapan sehari kullu atin qarib, ya, setiap yang datang itu dekat. Ya, mati kita juga dekat karena akan datang. Apalagi umur-umur sekian tuh hari itu seperti cepat. Ya. Belum bisa mengerjakan ini sudah ada datang lagi, belum selesai ini sudah ada lagi, begitu orang-orang yang umurnya mungkin di atas 60 begitu rasanya. Ya, terutama orang yang bebas seperti ini. Kalau orang di penjara kira-kira yang merasa lama kok gak metu-metu gitu ya. Ya, orang dalam keadaan sedih itu hari itu merasa lama. Ya, saya waktu kecil misalnya sakit ya, tiduran ya, rumahnya kan rumah gedek ya. Jadi kalau ada sinar matahari itu kan masuk, melihat ada debu-debu itu kok lama gitu ya. Siang tuh rasanya lama karena tidak senang. Kalau orang senang itu waktu itu terasa cepat. Inna sa'ata la'atiyatun ya. Hari kiamat itu pasti datang. La raiba fiha, sama sekali tidak ada keraguan.
Ya, ini keyakinan kita ya, hari kiamat. Dan orang-orang berpikir juga begitu ya. Kita ini asalnya tidak ada, kemudian nanti tidak ada. Semua makhluk begitu ya. Ya, mulai jangkrik asalnya enggak ada, jadi ada, mati. Ya, pohon pisang enggak ada asalnya, ya, kemudian ada, berbuah, kalau sampai sehat, mati. Ya, hanya kadang-kadang umurnya ada yang pendek, ada yang panjang. Ya, ada pohon jati barangkali bisa ratusan tahun. Di Amerika sana ada pohon yang umurnya sampai 400 tahun. Ya, di sini barangkali ada jati-jati yang besar. Di samping jati yang kecil-kecil sudah ditebangi. Ya. Ya, jati yang besar gunakan untuk apa misalnya ya? Ya, itu misalnya peti-petinya mati orang Cina itu kan, itu kayu jati utuh. Ya, di perhutani barangkali masih menyiapkan gitu, harganya ratusan juta gitu ya. Tapi toh asalnya jati itu tidak ada kemudian ditebang tidak ada. Ya. Walakinna aktsarun nasi la yu'minun, tapi kebanyakan manusia tidak beriman. Ya, nggak sadar. Ya, banyak sampai sekarang dimanapun di luar kita mati ya mati, sudah dilemah gitu, itu masih banyak. Ya, karena masalah iman itu adalah hidayah dari Allah. Kalau Allah tidak memberi hidayah, orang tetap saja semacam itu. Apa Allah itu pilih kasih, sebagian diberi hidayah, sebagian tidak? Sebenarnya tidak. Ya, tingkah laku orang itu menentukan dia dapat hidayah atau tidak. Jadi setelah ayat yang menjelaskan perbedaan antara mukmin dan orang kafir, ya, orang yang taat dengan yang durhaka, dan juga setelah sebelumnya pada ayat 57 menguraikan kekuasaannya menciptakan alam semesta, as-samawat wal ard, ya, langit dan bumi, ya, yang buktikan kekuasaan Allah membangkitkan manusia yang jauh lebih kecil dari alam raya. Kini Allah mengukuhkan pernyataannya tentang kepastian hari kiamat dengan firman-Nya, sesungguhnya hari kiamat pasti datang. Ya, tidak perlu diragu-ragukan lagi, karena apa? Allah Maha Kuasa lagi Maha Adil. Ya, berapa orang jahat di dunia nggak sempat diadili, berapa koruptor di bumi yang lolos dari jerat hukum. Ya, orang mencuri setandan pisang dihukum. Ya, mencuri satu semangka dihukum. Orang mencuri buah kakao, coklat dihukum. Ya. Ini kan nampak di dunia ini tidak ada keadilan yang hakiki. Oleh karena itu nanti ada pengadilan yang betul-betul adil di akhirat. Inilah keyakinan bahwa kiamat itu pasti ada. Wong sergap ibadah karo Gusti Allah diuji, uripe gak pati sugih kan gitu ya. Orang ahli maksiat, suka judi, menang terus, main kaya. Ya. Misalnya semacam itu. Ya kan di dunia kok koyok Gusti Allah gak ada, koyok kan. Nanti pengadilan di akhirat yang kan. Ya, orang yang beriman, beramal soleh itu bang-bangnya janji Allah, ya. Pada Allah tidak pernah ingkari janji akan masuk surga, ya, kholidina fiha, akan masuk surga selama-lamanya. Apa yang diinginkan di sana semuanya ada, makanan, pakaian, teman dan sebagainya tersedia kan gitu ya. Dan sebaliknya penjahat-penjahat di dunia, kalau misalnya tidak mendapatkan ampunan dari Allah, ya, mereka akan dimasukkan neraka yang siksanya itu juga tidak ada bandingannya dengan siksa di dunia ini. Ya, walaupun demikian, ya, mestinya orang sadar, tapi toh kebanyakan manusia banyak yang tetap tidak beriman, walaupun bukti-bukti itu sudah
nalar itu bisa nangkap, sudah jelas. Ya. Satu ayat lagi, ayat 60 saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim. Ya, keadaan sudah begitu. Ada orang beriman beramal soleh, ada orang yang tetap kafir, yang tidak mau peduli apapun tuntunan dari Allah. Dan Tuhan kamu berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku. Ya. Innal ladzina astakbiruna an ibadati, niscaya. Ya. Lalu doalah padaku, astajib lakum, niscaya akan ku perkenankan. Ya. Tak kabulno kan gitu ya. Innal ladzina astakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya, ud'u, ya, doa. Ini dengan ibadah apa sih gandengannya? Ya, doa dengan ibadah. Ya. Ada hadis yang mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya, otaknya ibadah. Dalam ibadah selalu ada doa. Ya, setelah ayat yang lalu Allah menjelaskan kepastian datangnya kiamat, di mana Allah akan beri balasan, ya, ganjaran. Dalam ayat ini Allah yang Maha Kuasa itu mengajak semua hambanya agar beriman, sehingga dapat dianugerahi rahmat dan terhindar dari siksanya. Ya, orang yang sombong-sombong itu nggak mau berdoa mohon pada Allah, itu nggak mau. Nah, kita ini termasuk mudah-mudahan ya, karena kita percaya kita makhluk Allah yang lemah, ya, untuk melakukan sesuatu perlu pertolongan dari Allah. Kita berdoa untuk keselamatan kita, keselamatan keluarga kita, keselamatan kampung kita, keselamatan tanaman kita, keselamatan kendaraan kita. Itu doakan begitu ya. Dicukupi kebutuhan kita. Sekaligus doa itu agar kita terhindar dari siksanya. Ya. Doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Doa yang sering dibaca oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ud'uni astajib lakum, berdoa dan beribadahlah kepadaku, yakni murnikan ketaatan kepadaku, ikhlas ibadah. Ya. Dan perkenankanlah tuntunanku, ikuti, ya, syariat Islam. Kalau sudah diikuti, niscaya ku perkenankan astajib lakum. Ya, secara mantap, tidak ragu-ragu. Apa yang kamu harapkan nanti akan saya kasih. Ya, jangan sekali-kali merasa angkuh sehingga enggan berdoa. Pokoknya aku tani, lemah tak garap apik, banyune apik, milih bibit sing apik, tak rabuk sing apik, tak obati sing apik, mesti aku panen. Itu nggak boleh, ya, sombong. Ya, di mana-mana diusaha gitu. Ya, saya dengar, tapi mudah-mudahan enggak, ya. Di Jombang, ya, dikhawatirkan enggak panen karena apa? Wereng, ya. Gusti Allah itu kan seperti itu. Orang enggak boleh sombong, kasih wereng aja sudah bingung gitu. Ya, wereng itu kalau Allah menghendaki, ya, wereng siji katut bis gitu, bisa nang Malang. Itu bisa aja dalam waktu beberapa minggu wereng itu sudah menyebar di Malang. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak katut ya. Ya, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya.
Jadi dengan cepatnya transportasi itu penyakit ya menyebarnya juga cepat. Jangankan dari kabupaten ke kabupaten, dari Amerika kan pesawat terbang itu hanya jam-jaman. Kalau ada penyakit flu babi di sana, orang yang bepergian dari sana itu sampai ke Jakarta, ya menyebar juga flu babi. Ya, terbang ke Tokyo, Jepang sana, flu babi juga dalam beberapa jam. Ya, ayat di atas menggunakan apa yang dinamai ikhtibak ya di dalam istilah ilmu Al-Quran, ya tidak menyebut satu kata atau kalimat pada penggalan pertama karena telah diisyaratkan oleh penggalan kedua. Ya. Pada penggalan pertama, potongan pertama disebut kata-kata ud'uni. Ya, berdoalah kamu semuanya kepadaku. Tetapi tidak disebut kata ibadah. Ya, kata ibadah di belakang an ibadati. Sebaliknya pada penggalan kedua tidak disebut kata doa, tapi disebut kata ibadah. Ya, dengan demikian apa yang tidak disebut pada penggalan pertama ditunjuk keberadaannya oleh penggalan kedua. Dan yang tidak disebut pada penggalan kedua disebut pada penggalan pertama. Ya, antara ibadah dengan doa sebenarnya itu satu kesatuan. Tadi disebutkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ad-du'a mukhul ibadah. Ya, doa adalah inti dari ibadah. Ya. Jangan segan-segan kapanpun dan dimanapun mohon ya sakit doa pada Allah Subhanahu wa taala. Sambil koreksi apa ya kira-kira sing nyebat aku mencret kira-kira makan makanan yang tidak cocok perut kita ya. Di samping diobati mohon ya Allah mudah-mudahan mencret saya ini cepat sembuh kan gitu ya. Ya batuk pilek misalnya, oh kira-kira mang bengi melekan kebengen ana njaba. Lah ya cepet-cepet jadi ya diobati sambil berdoa. Itu caranya. Jadi ada ikhtiar kita sambil mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini yang baru tadi 60 itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai siapa? Hamba-hambanya yang bermohon. Ya, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah yang diampuni dosa kita mendapat keteraman batin kita tambah istiqomah di dalam ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.